Halo semuanya, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan perdebatan kami tentang toleransi dan intoleransi saat berpuasa di Indonesia. Sebelum masuk ke pokok inti pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya Abel Christian Gultum sebagai moderator, lalu dari tim pro ada Bibi Lutfia, Wahyu Ramadan, Friska Maharani Simanjunta, dan Mudia Rahma. Di tim kontra sendiri ada Deo Karvin Pranata Panginangin, Kristalin Hulu, Samuel Silitonga, dan juga Ade Iswa Aini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung masuk ke pokok inti pembahasan. Di bulan Ramadan ini, saudara-saudara umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Tidak hanya puasa dahaga, namun juga nafsu. Namun ternyata terdapat masyarakat yang terlihat menjual makanan pada jam-jam puasa, sehingga tak sedikit orang yang rela membatalkan puasanya lantaran tidak tahan akan godaan tersebut. Apa tanggapan teman-teman terhadap peristiwa tersebut? Kepada tim pro saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya agar saya bisa menanggapi pernyataan tersebut. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa pada awalnya puasa itu sendiri adalah usaha untuk menahan diri dari segala nafsu. Maka dari itu menurut saya orang yang tidak menjalankan puasa juga harus menghargai adanya ibadah tersebut, apalagi pada saat mereka berada di lingkungan masyarakat sekitar. Hal itu bukan dengan maksud agar mereka menahan diri lapar atau haus karena itu sebuah keharusan, tetapi karena adanya sikap toleransi umat beragama, dan saat itulah kita harus menerapkan sikap tersebut. Umat Islam yang menjalankan puasa memang tidak boleh melarang umat non-muslim lainnya untuk menahan diri. Juga sebaliknya, umat non-muslim lainnya seharusnya tidak secara terang-terangan untuk makan dan minum di depan orang-orang yang sedang berpuasa, apalagi dengan tujuan menggoda iman dari umat yang berpuasa. Kuncinya adalah satu, yaitu toleransi. Maka dari itu, sikap toleransi ini sangat dibutuhkan di tengah masyarakat Indonesia, apalagi Indonesia yang memiliki latar belakang yang sangat beragam, seperti perbedaan agama, suku, dan ras yang multi etnis. Terima kasih. Kepada tim kontra, saya persilahkan untuk menanggapi argumen dari tim pro sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan kepercayaan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dapat makan ataupun minum secara terbuka. Namun, itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka melakukannya secara tidak sadar atau tidak sengaja dikarenakan mereka lupa ataupun tidak tahu bahwa orang yang di dekatnya merupakan umat muslim. Sehingga mereka tidak sadar makan dan minum secara frontal tanpa adanya keinginan untuk menggoda orang yang berpuasa di sekitarnya. Interupsi moderator. Tadi saya mendengar tim kontra mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan kepercayaan. Artinya pastinya terdiri dari banyak agama. Kita atas dasar itulah harus ditimbulkan adanya sifat toleransi, karena kita mengetahui ada banyak agama di Indonesia. Alangkah baiknya jika kita saling mengerti dan menghargai perbedaan tersebut. Ketika kita mengetahui bahwasanya saat ini adalah bulan puasa, dan kita menyadari bahwasanya ada umat muslim yang sedang berpuasa, sebaiknya hindarilah makan dan minum di tempat misalnya memang lapar ataupun haus, dapat dilakukan di tempat tertutup ataupun di tempat yang tersembunyi. Baiklah, kepada tim kontra saya persilakan untuk menanggapi argumen dari tim pro sebelumnya. Terima kasih moderator. Kita memang hidup secara berdampingan. Namun, tidak semua yang dilakukan oleh agama dan kepercayaan yang lain harus dipahami. Ketika memang sedang lapar dan haus, kita boleh saja langsung makan dan minum. Bisa saja orang yang sedang berpuasa beranggapan bahwa mereka sedang tidak puasa atas alasan tertentu.
yang dapat dimaklumi oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Terima kasih. Kepada tim pro, saya persilakan untuk menanggapi argumen dari tim kontra sebelumnya. Terima kasih moderator. Untuk menanggapi hal tersebut, mungkin bisa saja kita memakluminya, tapi alangkah baiknya lagi jika kita bisa menghindari perbuatan yang dapat menggoda orang yang sedang berpuasa. Karena kan kita tidak tahu nih, dan kita tidak bisa lihat seberapa kuat iman seseorang yang sedang berpuasa tersebut. Bisa jadi saat ada orang yang makan atau minum di hadapannya, dia tidak dapat menahan nafsunya sehingga dia berbuka sebelum waktunya. Maka pernyataan yang diberikan oleh tim kontra dapat kita pertanyakan di mana sifat toleransi kita sebagai warga negara yang terkenal dengan banyaknya suku, agama, dan kebudayaan. Jika dalam hal kecil seperti ini tidak dapat kita lakukan. Terima kasih. Persilakan untuk menanggapi argumen dari tim pro sebelumnya. Baik, izin menanggapi. Toleransi memang perlu. Tidak menggoda orang yang sedang berpuasa juga seharusnya dilakukan. Lalu, bagaimana jika orang yang tidak berpuasa mengalami situasi di mana ia sudah tidak bisa menahan lapar ataupun dahaga saat berada di lingkungan yang ramai, atau mungkin saja mereka memiliki penyakit bagian dalam seperti asam lambung dan penyakit MAH. Di depan orang-orang yang berpuasa, apakah mereka juga harus merasakan ketidaknyamanan hal tersebut? Pastilah mereka mau tidak mau harus makan ataupun minum di depan orang yang sedang berpuasa. Mereka juga tidak mungkin menahan penyakit mereka tersebut. Oleh karena itu, menurut saya, orang yang sedang berpuasa harus melawan dirinya sendiri. Contohnya, seperti tidak terlalu memperhatikan orang-orang yang sedang makan ataupun minum. Terima kasih. Instruksi moderator. Saya sini ingin menanggapi dari pernyataan tersebut. Dalam kondisi di bulan puasa, tidak semuanya umat muslim berada dalam kondisi puasa, dan ada pun juga umat muslim berada dalam kondisi sakit dan tidak dianjurkan untuk berpuasa. Dalam syarat-syarat Islam untuk berpuasa, orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan untuk berpuasa karena tidak cukup energi dan tidak cukup untuk menahan nafsu atau menahan dahaga di kondisi di harinya tersebut. Mereka boleh saja makan dan minum di hadapan orang yang sedang berpuasa, tetapi mengucapkan izin atau izin sesuatu seperti maaf atau izin untuk makan karena sakit, sehingga orang yang sedang berpuasa tidak merasakan keberatan dan juga merasa dihargai. Pastinya orang yang sedang berpuasa juga akan mengerti kondisi seseorang yang benar-benar membutuhkan makan dan minuman dalam kondisi tersebut. Berbeda dengan kondisinya dengan langsung makan dan minum secara langsung, tanpa orang yang sedang berpuasa tidak mengetahui alasan di balik itu. Inilah penting bahwa sifat toleransi itu harus dijaga atau dipatuhi, di mana ketika kita menghargai seseorang, maka seseorang tersebut akan berbalik menghargai kita. Terima kasih. Selanjutnya kepada tim kontra, saya persilakan untuk menanggapi argumen dari tim pro sebelumnya. Baik, terima kasih moderator izin menanggapi. Tidak semuanya itu harus ada izinnya. Contohnya saja misalnya si Fulan sedang sakit dan ia sedang dijenguk oleh temannya. Saat ia hendak makan karena ia ingin minum obat, ia tidak perlu lagi meminta izin atau meminta maaf kepada temannya. Karena temannya sudah tahu bahwasannya ia sedang sakit dan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Terima kasih. Selanjutnya, apakah tim pro ingin menyanggah ataupun apakah ingin menyanggah dari argumen dari tim kontra yang sebelumnya? Baiklah, jika tidak ada, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi bagi umat agama lain. Bertepatan dengan bulan suci ini, hubungan sosial antara umat beragama seharusnya saling menjalin rasa toleransi serta empati. Dari situlah akan tumbuh suatu kesadaran bahwa kehidupan berbangsa tidak selalu soal persamaan, tetapi indahnya perbedaan menjadi warna yang membuat bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, terutama sikap toleransi saat berpuasa antar agama. Bulan Ramadan ini tidak hanya milik umat muslim saja, tapi milik seluruh umat beragama.
Toleransi untuk saling menghormati sesama manusia merupakan bentuk pengakuan bahwa manusia memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Dalam berpuasa, tidak hanya umat Islam saja yang harus dihormati, tetapi umat Islam pun harus memahami umat lainnya, terutama saat makan dan minum. Sekian hasil debat dari kelompok 9 ini tentang toleransi dan intoleransi saat berpuasa di Indonesia. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.